Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yuda, dokter fungsional di Puskesmas 7 Ulu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan kepada para kader tentang pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus, melalui pengukuran gula darah sewaktu. Alat dan perlu dipersiapkan adalah alat pemeriksaan gula darah, tes gula darah, lancet, kapas alkohol, tisu, serta kotak sampah. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pemeriksaan gula darah. Yang pertama, putar ujung lancet menyesuaikan dengan tebal tipisnya kulit jari tangan. Kemudian lepaskan penutupnya, pasang jarum ke dalam pena, kemudian lepaskan penutup jarum, kemudian pasang kembali tutup lancet sampai berbunyi klik. Selanjutnya pasang alat strip glukosa ke dalam glukometer. Kemudian basuh tangan pasien dengan alkohol, kapas alkohol atau tisu alkohol. Tunggu sampai kering, kemudian lakukan penusukan dengan jarum lancet secara tegak lurus. Lalu perlahan keluarkan darah, pijat ujung jari secara perlahan. Kemudian masukkan sekitar 1 hingga 2 tetes darah ke dalam alat glukometer. Kemudian bersihkan kembali dengan kapas. Hasilnya, apabila glukosa darah sewaktu lebih dari 200, maka dicurigai penyakit diabetes mellitus. Dan Bapak Ibu kader dapat melakukan rujukan ke puskesmas terdekat. Demikian kami sampaikan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Iya. Nanti nama saya Terawat Heri, saya sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur liter perut yang benar. Jadi nanti kan ada kegiatan pemeriksaan ya Bu ya. Kita lakukan deteksi dini penyakit tidak menular untuk sindrom. Ya, jadi itu bisa ya, alat yang digunakan yaitu ini buat mengukur liter perutnya. Ya, berarti ini namanya ya. Jadi cara mengukurnya itu Bu, nanti kita raba ya bagian sini, tusuk paling bawah itu kita jadi batas atas, kemudian pangkal paha sini sebagai batas bawahnya. Terus kita ambil bagian tengahnya. Nah, kita tandai baru kita ukur. Kita langsung praktekkan ya Bu ya. Ini boleh. Pertama-tama kita ukur bagian atasnya dulu ya. Ini cuma harus bagian paling bawah sebagai bagian atas, terus sama pangkal pahanya. Kita ambil bagian tengah-tengahnya sini ya. Lalu kita ukur. Ya Bu ya. Kita ukur bagian tengahnya. Ya. Oke, ini hasilnya 99 ya, 100 makan dulu. Tadi kan sudah dicek ya Bu ya, ternyata lingkar perut Ibu itu 98 ya. Nah, saya jelasin ini untuk lingkar perut dan resiko penyakitnya. Kalau lingkar perut laki-laki itu di atas 90. Nah, di atas 90 ya. Kalau perempuan di atas 80 ya. Itu beresiko ya Bu ya. Resikonya apa aja? Hipertensi, diabetes,
obesitas dan penyakit lainnya. Ya, jadi diusahakan turunin penyakit junk foodnya ya dengan cara menerapkan hidup sehat ya. Baik, untuk Ibu Ros, tadi kan sudah dijelaskan cara mengukur dengan grup secara benar. Alat yang kita butuhkan apa ya Ibu tadi? Ini ya, alat pengukur indikator ya. Cara mengukurnya gimana? Ambil posisi alat ini. Dari bawah tulang rusuk, Terus bagian di bagian bawah, di bagian tengahnya. Oke, baru kita ukur ya. Terus kalau misalnya laki-laki kalau nggak normalnya di atas berapa? Oke, kalau perempuan oke, bagus ya, nanti diterapkan di posisi yang dulu ya. Oke, cukup sekian ya Bu ya untuk pelatihan pada hari ini. Nanti kita pelatihan selanjutnya nanti saya kembali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Mbak, Bunda. Kenalkan, nama saya Tuti Susanti, sarjana sains masyarakat. Saya penyuluh di Puskesmas 77 Palembang. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan informasi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Salah satu faktor risiko terjadi penyakit tidak menular itu adalah obesitas. Nah, obesitas ini ya erat kaitannya dengan pola makan kita sehari-hari atau diet gizi seimbang. Nah, seperti apa dietnya saya akan sampaikan kepada ibu-ibu, mbak sama bunda. Ya, ini kita menggunakan media isi piringku. Ya. Ini media isi piringku. Ini bunda boleh silakan pegang satu-satu. Oke. Nah, jadi ya untuk pola makan kita sehari-hari, kalau dulu lebih dikenal dengan 4 hari 5 sempurna. Kalau sekarang kita lebih ke porsi makan dengan menu gizi seimbang. Nah, seperti apa menu gizi seimbang, porsinya bagaimana? Kita bisa menggunakan media ini, isi piringku, jadi bukan isi piring orang lain, tapi isi piring kita sendiri yang menentukan ya asupan nutrisi atau zat gizi yang masuk ke tubuh kita. Karena kalau yang masuk lebih banyak daripada keluar, maka akan terjadi penumpukan kalori sehingga itulah yang lama-lamaan menjadi obesitas. Nah, untuk menu makan kita sehari-hari diibaratkan ini isi piringku sebuah lingkaran ya. Ini bisa kita bagi 6 ya, atau kita bagi 3, sepertiga, dan ini sepertiga kita bagi 2 seperempat. Nah, di sini untuk makanan pokok sumber karbo ya, ini makanan pokok ya, bisa dilihat di dalam sini ada ini makanan pokok. Ini sumber penghasil kalori ya atau energi yang besar, yang terbesar, yaitu dari makanan pokok yang sumbernya dari beras ya, baik itu beras putih ya atau nasi putih dan nasi merah, terus yang berasal dari ubi, terus juga dari tepung ya maupun kentang ataupun jagung. Nah, ini porsi makannya sepertiga dari piring kita ya, jadi untuk makan pokok itu sepertiga. Nah, selanjutnya untuk sayur-sayuran ibu-ibu ya, ini prinsipnya yang perlu diingat adalah porsinya, jumlah sayuran itu seimbang dengan jumlah makanan pokok ya, bisa dipahami Bu ini di sini. Nah ya, ini makanan pokoknya seimbang dengan porsi sayurannya. Jadi kalau kita lebih kurang mengambil 1 centong nasi ya, lebih kurang, artinya sayurannya juga harus 1 centong. Nah, selanjutnya sayur-sayuran ini beraneka ragam ya, yang hijau maupun oranye ya, ini boleh dimakan semua beraneka ragam karena tubuh kita butuh zat gizi mikro ya, seperti vitamin dan mineral yang adanya di sayuran dan buah-buahan. Jadi beraneka ragam ya, semua boleh dimakan kalau nggak ada kontraindikasi terhadap jenis sayuran tersebut. Nah, selanjutnya ini sudah sepertiga. Untuk yang berikutnya kan ada sepertiga lagi yang dibagi 2, setengah. Itu porsi untuk makan jenis lauk pauk dan buah-buahan ya. Jadi lauk pauk itu ada hewani dan ada nabati ya. Ini beraneka ragam, ikan ya, ayam, daging-daging ya, telur yang dari hewani. Terus juga
ada yang sifatnya protein nabati dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Nah ini porsinya cukup ya 1/6 dari piring kita ya. Dia di sini seimbang dengan jumlah porsi buah-buahan ya, jadi sepotong buah sedang ya. Ini buah-buahan juga beraneka ragam, boleh dikonsumsi semua, tidak mesti mahal ya Ibu ya Mbak. Jadi semua bisa dikonsumsi, tapi porsinya cuma tadi 1/6 bagian. Nah, jadi yang seimbang itu untuk pola makan kita dengan menu gizi seimbang ya seperti ini porsinya. Ini bisa dilihat sesuai yang ini. Nah, seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena tadi jangan sampai nanti ada kelebihan atau kekurangan atas gizi tersebut. Tetapi untuk beberapa orang yang dengan kasus misalnya dia sudah obesitas, ada beberapa porsi yang memang harus lebih kecil ya. Dia misalnya kalau sudah obesitas untuk makan pokok dia porsinya akan lebih berkurang lagi atau lebih mengecil. Tapi peningkatan pada porsi yang lainnya seperti sayuran dan buah-buahan seperti itu. Nah, begitupun juga dengan yang kasus seperti kolesterolnya tinggi, jadi harus benar-benar diperhatikan berapa jumlah kolesterolnya. Nanti akan di sini di lauk pauknya mungkin akan lebih kita perhatikan atau lebih detail lagi nanti penjelasannya. Nah seperti itu. Nah dari sini bisa dipahami Bu porsi makannya. Jadi prinsipnya makan kalau seperti pagi kalau sarapan biasanya kita nasi goreng ya. Nah artinya nasi goreng temannya atau lauknya bukan mie ya, karena sama-sama karbo. Tetapi boleh mungkin makan nasinya sama mie-nya boleh, tetapi porsinya cuma segini tetap. Jadi mungkin di sini nasi di sini, tapi yang mau lainnya tetap harus ada. Lauk pauknya misalnya dicampur ya Bu ya. Ya kalau semua isi piringnya cuma nasi sama mie itu masih salah. Nah, jadi porsinya belum seimbang, itu masih karbo semua, makanan pokok semua. Jadi tetap dia jumlahnya segini untuk makan pokok. Ya, yang lainnya tetap harus ada sayur, lauk pauk dan buah-buahan. Dan ini kita makan seperti ini atau dengan porsi seperti ini berapa kali? Ini setiap kali kita makan. Jadi 3 kali sehari kita makan, tapi porsinya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi setiap kali makan ya Bu ya, bukan hanya siang. Oke. Nah, terus juga jangan lupa kita juga selain makan menu gizi seimbang, kita juga harus mencukupi kebutuhan air putih lebih kurang 18 sehari supaya proses metabolisme dan kebutuhan cairan kita tercukupi. Oke, baiklah, terima kasih Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan tentang ini. Ya, jadi silakan kita mulai ya, karena sehat diawali dari saya. Jadi kita mulai memperbaiki menu makan kita atau pola makan kita dengan porsi menu gizi seimbang seperti isi piring ini. Ya, semoga bisa bermanfaat. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas Bu. Cukup jelas ya. Nanti ini bisa dibawa, bisa dibaca lagi dan dipahami lagi. Kalau memang perlu konsultasi silakan atur jadwal, nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.